ada aja gitu ya, ada aja dewa penolongmu, ada aja rejeki yang bisa kamu dapatkan. Bisa dari orang tua, bisa dari klien yang cenderungnya sih jenis kelaminnya laki-laki. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk episode kali ini saya berada di Serendipity, tepatnya di Jalan Durian Barat 3 nomor 10 daerah Jagakarsa. Di sini outdoornya cukup luas. Yuk kita cari tahu. Sepertinya sih memang semuanya outdoor. Jadi di Cafe Serendipity ini banyakkan area di jalan ini, sekitar sini outdoor. Terus ada rumah, ini rumah yang punya. Sekarang kita cari tempat yang nyaman untuk pick a card bagian yang general. Sini cukup oke nih. Ini dari drum bekas, mejanya, kursinya, semuanya dari drum bekas. Yuk, untuk yang general kita mulai di sini ya. Yuk kita mulai untuk yang general dulu ya. Oke, silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, minggu ini mood kamu sedang up and down. Kamu kadang bisa yang tiba-tiba exciting, tiba-tiba senang tanpa sebab yang jelas. Tapi bisa juga langsung berubah jadi mellow, jadi sedih, cuman hanya karena misalnya dengerin lagu yang mendayu-dayu gitu, terus kamu bisa ikut sedih. Jadi perubahan moodmu tuh bisa cukup cepat nih minggu ini. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai saat mood kamu tahu-tahu ngedrop tidak oke, tidak bagus, ada orang sekitarmu yang menurutmu nyebelin gitu, kamu bisa yang tahu-tahu emosi gitu. Jadi minggu ini harus perhatikan mood. Untuk yang milih kartu kedua ada Knave of Wands. Kamu kemungkinan besar bisa yang punya kesibukan, punya aktivitas karena diajak oleh seseorang. Jadi orang ini sudah cukup lama kamu kenal, terus dia menawarkan ini gitu ya, menawarkan sesuatu kayak misalnya kamu diajak ikut bisnisnya dia gitu ya, sifatnya temporary gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bukannya gak mau, cuman agak merasa kurang pede, kurang yakin karena pekerjaan atau bidang yang ditawarkan sama temanmu itu sudah cukup lama nggak kamu lakukan gitu. Jadi kamu tuh ada rasa yang aduh nanti kalau ngecewain dia gimana, kalau nanti nggak sesuai dengan ekspektasi dia gimana gitu. Nah saran saya dicoba aja dulu. Kamu harus yakin, nggak perlu yang ngebluffing gimana-gimana gitu. Ya utarakan aja terus terang gitu. Saya tuh sebenarnya suka tapi nggak ini nih gitu. Nggak yakin saya masih bisa apa enggak, tapi saya coba gitu. Itu pasti akan jauh lebih dihargai oleh temanmu yang ngajak. Sementara untuk yang milik 3 ada
Six of Swords, ada 6 pedang. Nah, di sini kamu mesti bisa lebih lebih egois sedikit gitu. Maksudnya egois di sini adalah kamu tuh cukup sibuk nih minggu ini. Kamu cukup punya banyak kegiatan yang udah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi saat ada seseorang atau ada hal lain yang membutuhkan tenagamu, atau ada yang misalnya minta tolong kamu, ya kamu harus bisa ngelihat nih seberapa urgent. Jangan sampai tadi pekerjaan atau hal-hal yang memang sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari bisa yang tiba-tiba mundur, bisa yang tiba-tiba jadi ya ke pending karena kamu nggak enakan, karena kamu ngeduluin tadi orang lain tadi. Padahal sebenarnya apa yang orang itu atau dia minta tuh nggak terlalu nggak terlalu urgent banget. Jadi kamu harus bisa milah-milah, harus bisa merhatiin dulu ini beneran urgent apa enggak, beneran perlu dibantu apa enggak gitu. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat lain yang lebih oke suasananya untuk bahas karir dan keuangan. Yuk. Ya, nih kolam renangnya. Ini kolam renangnya cukup luas tapi nggak dipakai buat umum ya. Oke, nah nih mejanya cukup panjang. Kalian bisa pakai ini kalau datangnya beramai-ramai. Ini bisa buat 12 orang. Lucu deh. Oke, untuk karir dan keuangan kita pakai meja ini aja ya. Oke, sekarang bagian karir dan keuangan. Untuk karir dulu ya. Dua. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Tarik nafas, pilih. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ini ada Ace of Pentacles. Hubungannya sama mood kamu nih. Sebenarnya sih apa yang kamu kerjakan di minggu ini itu bisa dibilang sesuatu yang nggak aneh, atau kamu tuh sebenarnya udah biasa gitu ngerjain itu gitu. Makanya kamu nggak terlalu yang exciting banget gitu. Kamu nggak yang semangat, jadi biasa aja gitu ngejalaninnya. Cuman ada hal yang kamu sendiri ngerasanya kok apa yang sudah kamu kerjakan tuh kurang terlalu diapresiasi gitu sama pihak ini gitu, sama atasan kamu gitu ya. Nah itu balik lagi, lakukan apa yang memang menjadi tugasmu. Gak perlu baper, gak perlu dimasukin ke hati, karena nanti tuh ada ininya sendiri kok, ibaratnya ada ganjaran sendiri, ada imbalan sendiri gitu. Jadi jangan baper, jalanin aja. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Three of Coin. Di sini kamu punya kans, punya peluang untuk mendapatkan bisa dibilang kayak bonus, bisa dibilang kayak rimbesan kamu bisa cair gitu. Jadi minggu ini secara finansial dari urusan pekerjaan tuh lebih kelihatan hasilnya. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada The Empress. Nah ini termasuk kartu kesuburan, kemakmuran gitu ya. Jadi hubungannya apa sama karir? Kamu punya jam terbang yang sudah cukup tinggi, kamu punya pengetahuan atau skill lah bisa dibilang yang bisa jadi tidak semua orang punya itu gitu. Nah itu bisa jadi
kekuatan kamu bisa jadi bargaining power kamu untuk bisa ada peningkatan secara posisi atau jabatan, secara income, jadi apapun. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya udah waktunya nih cari ini di tempat lain, gak apa-apa juga gitu. Atau kamu masih tetap betah di tempat yang sekarang, itu gak apa-apa juga. Kenapa? Karena secara karir, secara income tuh bisa meningkat gitu. Itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke keuangan. Oke, 1, 2, 3. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik kartunya. Untuk yang milih kartu pertama ini ada King of Pentacle. Jadi nggak usah khawatir yang milih kartu pertama. Ada aja gitu ya, ada aja dewa penolongmu, ada aja rejeki yang bisa kamu dapatkan. Bisa dari orang tua, bisa dari klien yang cenderungnya sih jenis kelaminnya laki-laki. Untuk yang milih kartu kedua ada Temperance. Nah, di sini harus bisa mengendalikan diri. Jadi minggu ini tuh keinginanmu untuk belanja ini itu tuh gede. Nah, kamu harus bisa nyesuaiin dengan pos-posmu. Kan udah bikin tuh rencana pengeluaran-pengeluaran. Jadi selama itu masih memungkinkan, selama itu nggak over budget nggak masalah. Cuman jangan nafsu tuh gitu. Mentang-mentang ada diskon gitu ya kamu nafsu mau belanjanya. Jadi harus diperhatikan nih buat yang milih kartu kedua. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, nah ada Three of Swords. Ada regret nih, ada kekecewaan. Bisa jadi minggu lalu kamu sudah spend cukup banyak. Jadi minggu ini tuh kamu ada hal yang bikin kamu kecewa. Ada hal yang bikin kamu, aduh kenapa ya kemarin mesti belanja ini, kenapa ya kemarin mesti ngeluarin ini. Jadi seminggu ini tuh bikin kamu ngerasa tadi masih ada hal-hal yang bikin kamu kecewa. Kenapa? Karena kamu sudah mengeluarkan uang cukup lumayan minggu lalu. Yang ada jadinya minggu ini kamu agak ini nih gitu, agak perlu mengencangkan ikat pinggang karena udah nggak ada uang lagi yang bisa kamu keluarkan gitu. Oke, itu untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi sambil pesen makanan yang ada di sini. Yuk. Halo Mas. Selamat siang Bu. Siang. Mau pesen apa? Aku mau pesen kalau di sini minuman yang agak unik apa? Mungkin Ibu bisa nyoba signature kita di sini. Caramel popcorn mau nyoba Bu? Oh, caramel popcorn. Itu beneran popcorn apa gimana kok namanya caramel popcorn? Ya, dia minuman unisex design. Dicampur popcorn juga di dalamnya sama ada. Oh, beneran ada popcornnya. Oh, ada, terus ada kopinya juga. Ada kopinya kita nggak pakai, cuman pakai milkshake. Gitu. Oke, milkshake pakai popcorn sama saat karamel. Oke, aku mau. Sama kalau makanannya? Kalau makanannya kita di sini bisa rekomendasi chicken stick Bu. Oh, itu gimana? Nah, dia ayamnya diapain? Oh, di grill. Ya. Oke. Terus bisa milih juga antara mau tambahan menu french fries atau mashed potato. Oke, aku boleh chickennya tadi sama chicken stick tadi sama ininya mashed potato. Mashed potato. Iya. Iya. Oke. Sama tadi, iya. Sama saat karamel popcorn ya. Oke. Sekarang kita cari tempat ketiga untuk bahas seputar asmara. Kayaknya di sebelah sana tuh tempatnya oke. Banyak tanamannya, terus nggak terlalu panas. Kita ke sana yuk. Kita cari ini nih tempatnya. Teduh, banyak tanamannya juga. Terus nggak langsung kena matahari.
Jadi untuk yang ketiga tentang asmara, kita pakai tempat ini. Yuk sekarang kita masuk ke bagian asmara. Untuk yang single dulu ya. Silakan tenangkan diri dulu, tarik nafas, pilih mana yang paling ketarik kartunya. Buat kamu kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Ace of Cup. Di sini kamu satu sisi sebenarnya kalau dibilang mau cari pasangan mau, tapi enggak atau belum yang terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi istilahnya kayak ya kalau ketemu syukur, enggak ya udah gitu. Jadi minggu ini sudah mulai ada keinginan untuk punya pasangan, tapi belum yang menggebu-gebu banget gitu. Belum yang gitu, belum yang niatnya tuh belum yang gede gitu. Tapi sudah jauh lebih bagus sih dibanding sebelumnya gitu, karena sudah ada sedikit keinginan gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Five of Pentacle. Di sini yang saya lihat lebih ke kamu masih riweh tuh apa ya istilahnya, kamu masih ribet lah gitu ya sama urusan duit. Jadi kamu menganggap kamu belum cukup tabungan untuk gitu. Jadi istilahnya kayak kamu tuh masih yang repot di seputar uang gitu ya, mesti bayar ini. Jadi kamu masih belum pede untuk cari pasangan gitu. Karena di mindset kamu namanya punya pasangan itu berarti pengeluaran bisa bertambah gitu intinya. Padahal sebenarnya nggak mesti begitu, tapi tadi kamu masih punya mindset di mana kalau menurutmu namanya punya pasangan itu berarti pengeluaran bisa bertambah, sementara kamu merasa kamu belum cukup stabil nih secara keuangan. Sementara yang milih kartu ketiga ada High Priestess. Bisa jadi kamu udah punya gebetan, bisa jadi kamu udah punya orang yang mulai kamu lirik-lirik nih, cuman kamu tuh masih ada gengsinya, masih yang belum mau untuk kontak duluan, masih yang pasif, jadi lebih ke ngeliatnya dari jauh. Nah, jadi minggu ini jangan sampai tuh kamu begitu gitu ya, begitu maksudnya gengsinya masih dibawa, yang ada bisa jadi dia keburu disamber sama orang loh. Jadi beranikan diri kamu, jangan pakai gengsi-gengsi. Itu untuk yang masih single. Sekarang kita masuk ke yang berpasangan. Oke, untuk yang berpasangan ya. Satu, dua. Kenapa larinya ke sini ya? Silakan buat kamu yang punya pasangan dipilih mana yang paling ketarik kartunya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Ada strength. Buat yang milih kartu pertama nih, ada strength. Kamu harus bisa lebih berani. Berani gimana nih? Berani terbuka sama pasangan. Jangan kamu sendiri yang membuat barrier, membuat pagar, yang belum apa-apa udah takut. Aduh jangan-jangan nanti dia begini nih. Aduh jangan-jangan nanti dia kalau saya ceritain marah nih. Atau jangan-jangan. Nah, jangan punya banyak kekhawatiran. Karena di sini tadi kamu harus lebih berani nih gitu. Lebih nunjukin, lebih yang terbuka, lebih yang harus bisa cerita lebih banyak sama pasangan gitu. Jangan sampai pasangan justru malah tahu sedikit dibanding sahabatmu gitu. Itu kebalik.
Sementara yang milih kartu kedua ada Hangman. Jadi minggu ini bisa jadi masalahmu beberapa waktu lalu tuh masih belum benar-benar selesai, masih gantung, masih yang belum ada belum ada kata mufakatnya gitu. Jadi masih yang udahlah gimana ntar deh, udahlah biarin aja deh gitu. Jadi coba usahakan minggu ini pelan-pelan diselesaikan, dibicarakan baik-baik supaya ada titik temunya. Jangan gantung kelamaan karena malah nanti jadi tidak baik untuk hubungan kalian. Sementara yang milih kartu ketiga ada King of Wands. Di sini peranmu, terutama buat kamu yang perempuan, peranmu cukup besar untuk bisa mensupport pasangan. Karena minggu ini pekerjaannya itu sedang hektik, sedang tinggi. Jadi kamu jangan terlalu manja, jangan terlalu jangan terlalu malah membebani pasangan karena dia sendiri punya kesibukan yang cukup menyita waktu, tenaga gitu ya, pikiran juga gitu. Jadi di sini kamu harus bisa lebih dewasa, bisa lebih mandiri, jangan terlalu banyak bergantung sama pasangan dulu nih minggu ini. Gitu. Oke, demikian tadi untuk pick a card bagian asmara. Kita tunggu makanannya sebentar lagi, sepertinya sudah mau datang. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe like dan tinggalkan komen kalau memang apa yang tadi kamu lihat banyak yang resonate sama kamu. Kita tunggu, tadi saya pesen chicken stick sama yang mashed potato sama caramel popcorn. Nah, kita tunggu nih chicken sticknya. Oke, halo. Satu caramel popcorn sama makanannya. Satu caramel popcorn. Nah, mashed potato. Thank you. Ini yang masih. Ini boleh tanya sebentar, Mas? Boleh. Ini sausnya apa nih? Kita di sini menggunakan saus barbecue. Oke, saus barbecue, terus sama mashed potato, terus ini saat caramel popcorn, popcornnya mesti ada. Oke. Terima kasih banyak Mas infonya. Ya, mari. Ya. Kita cobain nih ayamnya, itu nggak digoreng tapi dipanggang. Terus untuk motongnya juga cukup mudah karena empuk banget. Bumbu barbeque-nya juga terasa nggak terlalu asem. Tuh, kan gampang banget dipotongnya. Nggak pakai sambal juga udah asem sama pedas ladanya kerasa. Mashed potato-nya juga gurih. Atasnya dikasih ini nih, oregano. Terus ada sayuran juga, wortel sama buncis. Ini atasnya sih sepertinya udah berbumbu. Ya, jadi nggak cuma direbus aja, ini sudah dibumbuin dan rasa ladanya juga kerasa. Oke. Cukup ngenyangin nih karena porsi ayamnya besar. Sekarang kita cobain caramel popcornnya. Jadi popcornnya beneran ada di atas. Popcornnya ini udah manis nih. Kamu cuma makan popcornnya nggak gurih tapi manis. Kalau dibilang ada salt karamelnya yang lebih kerasa. Jadi ini rasa manisnya yang lebih kerasa dibanding gurih ya. Biasanya kan ada minuman yang
salt karamel, saltnya juga kerasa. Nah kalau ini cenderung soft banget, rasa karamelnya yang dominan. Rasa karamelnya dominan. Oke, demikian untuk Pick a Card episode kali ini. Buat kalian yang sedang ada di sekitaran Jagakarsa, jangan lupa untuk mampir ke Serendipity Cafe di Jalan Durian Barat 3 nomor 10. Jadi tuh ada gang cukup besar, bisa buat 2 mobil. Mentok, udah tuh Serendipity Cafe nomor 10 ada di depannya kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.